Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi pagi hari ini kita dalam program kesayangan kita, yaitu program Devotion from Nation. Sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita tunduk kepala supaya firman Tuhan hari memberkati kita semua. Bapa yang baik, pagi hari ini kami rindu menjumpaimu dan kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah dan biar firman ini jadi wahyu sehingga kami mengalami tuntunan dan langkah kaki kami mengalami terang dan penyertaan-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini, biar Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi. Masih ingat dengan cerita beberapa waktu lalu saya cerita dengan dari kitab 2 Samuel pasal 22 di ayat 23 dikatakan, sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku nggak menyimpang. Masih ingat juga apa yang saya sampaikan, bagaimana ayat ini menjelaskan, ayat ini jadi ayat poin apa yang Daud alami ketika dia mengalami tantangan, tekanan, dan masalah yang begitu besar ketika dia mengalami hidupnya terjepit dari musuh-musuhnya dan Saul. Tapi apa yang membuat dia ngelihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yaitu ketika ayat itu menjelaskan segala hukumnya aku perhatikan. Ketika dia memperhatikan, dia melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ketetapannya akan ketetapan Tuhan, dia tidak menyimpang. Hari ini saya rindu Bapak Ibu sekalian makin serius. Nah, hari ini saya mau cerita dengan ada satu cerita, saudara. Satu kali dalam sebuah perang dunia kedua, dalam perang dunia kedua, setelah pertempuran dahsyat, mereka diizinkan kembali dalam masa istirahat. Ketika sampai di tempat perkemahan, lalu keesok harinya ada hari Minggu. Ketika hari Minggu ada pendeta yang melayani mereka. Lalu ketika ibadah itu pendeta memanggil orang-orang, prajurit-prajurit, lalu meminta mereka mengeluarkan Alkitab dan buku doa. Tapi ketika pendeta tadi menyampaikan renungan, dia melihat ada satu prajurit yang nggak punya Alkitab, tapi dia malah mengeluarkan kartu remi. Dia perhatikan sampai akhirnya setelah usai dia panggil prajurit tadi. Dia tanya, kenapa kamu nggak memperhatikan, kamu kok mengeluarkan kartu-kartu remi itu? Kamu perhatikan. Lalu dia ngajak prajurit ini ketemu dengan komandan. Komandan dijelasin oleh pendeta tadi. Lalu komandan tanya dengan prajurit, kamu mesti jelaskan ke saya, kenapa kamu perhatikan ini terus? Lalu saudara, prajurit menjelaskan, Pak Komandan, izinkan saya menjelaskan. Dia cerita, Pak Komandan, ketika saya ngelihat kartu as, saya diingatkan ada satu Tuhan dan hanya ada satu Tuhan di bumi ini, yaitu Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus. Ketika saya ngelihat angka 2 ini, saya diingatkan dalam Alkitab ada perjanjian baru dan perjanjian lama, di mana Allah bercerita, Allah nyatakan seluruh isi hatinya. Ketika saya ingat dengan angka 3, saya diingatkan dengan adanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Ketika saya melihat angka 4, saya diingatkan tentang 4 kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu ketika saya melihat angka 5, saya diingatkan dengan ada 5 gadis bodoh dan ada juga 5 gadis bijak. Ketika saya melihat angka 6, saya diingatkan bagaimana Allah bekerja 6 hari menciptakan langit dan bumi dan serta isinya, dan manusia diciptakan pada hari ke-6. Ketika saya melihat angka 7, saya diingatkan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Dan ketika saya melihat angka 8, saya diingatkan dengan ada 8 orang yang diselamatkan dari musibah air bah. Cerita ini mengingatkan tentang Nuh diselamatkan dan seisi keluarganya, Nuh, istri, anak, dan menantunya. Saudara, lalu ketika saya mengingat angka 9, saya diingatkan tentang 9 orang kusta yang disembuhkan. Sesungguhnya ada 10, tapi cuma 1 yang kembali, yang 9 nggak tahu kemana, nggak kembali. Ketika saya melihat angka 10, saya diingatkan dengan 10 perintah Allah. Dan ketika saya melihat kartu cek, saya diingatkan tentang ada yang namanya penguasa kegelapan yang seperti singa yang mengaum siap menerkam. Ketika saya melihat kartu
ratu. Ia diingatkan dengan seorang perawan wanita yang siap dipakai mengizinkan hidupnya, yaitu Maria, untuk menggenapi rancangan Allah. Ketika saya melihat kartu King, saya diingatkan hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Tuhan. Saudara, ketika komandan ini melihat dan mendengar penjelasan, lalu tersenyum. Apa sih cerita dari semua, saudara? Ayo, lewat cerita ini kita diingatkan, saudara. Memang prajurit nggak punya, waktu itu prajurit ini nggak punya Alkitab, tapi dia ingat segala peristiwa-peristiwa yang Alkitab ceritakan. Saudara, dia hafal semuanya, dia tahu, dan dia merenungkan. Bagaimana dengan saya? Saya berdoa hari ini, saudara, lewat perenungan firman, khususnya mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Mengapa saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian renungkan firman Tuhan, perhatikan hukum-hukumnya. Dikatakan, saudara, di 2 Timotius 3 ayat 15-16, ingatlah juga pada waktu bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Alkitab memberi hikmat pada kita, khususnya di hari-hari ini kita perlu hikmat, kita perlu tuntunan. Dikatakan juga memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan. Saudara, hanya firman Tuhan yang bisa memampukan Anda untuk mengalami membebaskan kita dari segala mara bahaya dan menuntun kita pada keselamatan. Oleh iman kepada Kristus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara, saya yakin ada manfaat. Memang, saudara, itu akan bermanfaat untuk mengajar. Kita akan diajar bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani hari-hari, bagaimana kita hidup sebagai suami, bagaimana kita hidup sebagai istri, bagaimana kita hidup sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pimpinan di mana aja. Firman-Nya akan mengajar kita. Lalu fungsi yang lain dari firman Tuhan, ia akan menyatakan kesalahan. Kita secara daging, kita hidup masih dalam daging. Kita nggak luput dari yang namanya dosa. Tapi saya percaya ketika Anda dan saya merenungkan firman, saudara, kesalahan kita, keakuan kita akan dinyatakan dan disingkirkan, digantikan dengan manusia baru, dengan karakter yang baru. Firman-Nya juga memperbaiki kelakuan. Saudara, ketika Anda baca firman Tuhan, kita diperbaiki kelakuan kita, attitude kita, cara berpikir kita, bagaimana kita merespon. Lalu yang lebih jauh dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman-Nya akan mendidik kita untuk jadi orang benar. Saya sadar saya belum sepenuhnya hidup dalam kebenaran, tapi saya lagi menuju, karena ada firman yang selalu mendidik, mengarahkan, bahkan menuntun kita. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini membuat kita semua makin antusias, makin bergairah, makin serius mempelajari firman-firman-Nya, dan kita jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Saudara, ketika kita jadi pelaku-pelaku firman-Nya, ada berkata sendiri, ada kehidupan yang ajaib. Anda dan saya dijadikan terang dan garam. Dan saya percaya ketika Anda dan saya menghidupi firman-firman-Nya, Anda dan saya jadi pribadi yang kuat. Jadi ketika badai, hujan, dan namanya banjir datang, kita nggak tahu kapan datang, tapi hujan, banjir, dan badai pasti datang. Tapi saya percaya hanya orang yang mendengar dan memperhatikan, hanya orang yang mendengar dan melakukan, dia yang bisa bertahan. Saya berdoa perenungan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri. Bapa yang baik, kembali kami menghadiri hari ini lagi. Biar firman-Mu menginspirasi apa yang kami kerjakan. Kami diinspirasi semuanya dengan firman-firman yang ajaib. Firman menuntun kami, mendidik kami, bahkan mengajar kami, bahkan setiap langkah kami. Tuhan, kami cerita tentang Tuhan. Baik kami ketika kerja, baik ketika kami studi, dimanapun Tuhan, apa yang kami kerjakan, biar ini cerita tentang Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tolong hari ini, kami perlu Tuhan untuk jadi terang, jadi garam. Pakai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.